Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di dalam kita melakukan penghambaan diri kita, melakukan ketaatan di jalan Allah, maka sesungguhnya setiap hamba diberikan beban untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya amalan-amalan zahir, karena sesungguhnya ibadah itu mencakup amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Adapun amalan-amalan zahir adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan anggota badan kita, seperti salat kita, seperti puasa kita, ataupun haji dan umrah kita. Maka itu adalah disebut dengan amalan-amalan zahir yang dilakukan di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Tetapi di dalam kita beribadah bukan hanya amalan-amalan zahir, ada amalan yang berikutnya yang disebut dengan amalan-amalan batin. Di dalam kita menghambakan diri kepada Allah. Seperti keikhlasan kita, keridhaan kita terhadap takdir Allah, kesabaran atas musibah yang Allah berikan, ataupun ketika kita senantiasa tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Maka itu adalah amalan-amalan batin yang juga harus dilaksanakan oleh seorang hamba di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya tahukah kita, banyak masyarakat ataupun diri kita, langsung ataupun tidak langsung, banyak melakukan amalan-amalan ibadah yang sifatnya zahir, memperhatikan bagaimana kualitas amalan-amalan zahirnya, tetapi dia lalai memperhatikan amalan-amalan hatinya dan amalan batinnya. Dia perhatikan bagaimana amalan zahirnya layaknya emas dan permata, dengan banyak rakaat dan banyak puasa, dan dia perhatikan berapa seringnya dia haji dan umrah, tapi dia lalai untuk memperhatikan jendela hatinya di dalam amalan batin yang harusnya dia kerjakan. Padahal amalan-amalan zahir, apabila tidak disertai dengan amalan batin, terkadang amalan itu walaupun menjulang begitu tinggi, akan menjadi musnah ketika tidak disertai dengan amalan batin yang diridhai oleh Allah. Contoh, mari kita renungkan sebuah riwayat yang datang dari Imam Muslim ketika beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat itu ada 3. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Faqala lahu madza amilta fihi? Qala qataltu fika. Qala kadzabta. Walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang senantiasa berperang di jalan Allah sampai dia terbunuh di jalan Allah. Ketika Allah bangkitkan dia, maka sesungguhnya Allah bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia menjawab, aku berperang untukmu ya Allah. Untuk siapa? Untukmu. Allah lalu berkata, kadzabta, kamu dusta dan kamu bohong. Sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila. Dan kamu telah disebut pemberani dan Allah melemparkan ia ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang alim yang salah niat. Yang ketiga adalah orang yang sedekah tetapi salah niat. Disitulah kita mengerti ternyata amalan zahir, walaupun layaknya emas dengan berjihad, berilmu, ataupun bersedekah dengan harta yang banyak, tetapi tidak disertai dengan amalan hati, yaitu adalah keikhlasan ketika mengerjakan itu semuanya, maka sesungguhnya amalan itu menjadi musnah dan sia-sia, tidak bernilai sedikit pun di hadapan Allah, karena rusak amalan hatinya ketika tidak mengikhlaskan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan-amalan zahir sangat tergantung dengan amalan batin, salah satunya dengan keikhlasan. Mari kita perhatikan riwayat yang lainnya yang juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW supaya kita ngerti betapa besarnya amalan batin daripada amalan-amalan zahir. Sebagaimana di dalam salah satu hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah ketika duduk bersama dengan para sahabat, lalu Rasulullah bersabda, "Fatola yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sesungguhnya akan muncul di antara kalian seseorang yang akan menjadi penduduk surga. Lalu kemudian muncullah seorang laki-laki Ansar, menenteng sandalnya dengan tangan kirinya dalam keadaan jenggotnya basah. Hari berikutnya Rasulullah mengulang perkataan yang sama, kembali pula yang muncul adalah pemuda Ansar dengan menenteng sandal dengan tangan kirinya dengan jenggot yang basah. Berulang-ulang sampai 3 kali. Sampai kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As.
Lalu kemudian dia betul-betul penasaran dengan laki-laki Ansor itu. Lalu kemudian dia menemui pemuda tersebut dan berkata, sesungguhnya aku ini bermasalah dengan bapakku. Lalu bapakku mengusirku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Maka pemuda tersebut mengatakan, silahkan. Maka Abdullah bin Amr bin As kemudian tidur di rumah pemuda tersebut. Dia ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Sampai-sampai Nabi memberitahukan bahwasanya dia itu penduduk surga hingga 3 kali kepada para sahabat. Maka setelah Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari, dia tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Dia hanya terjaga di malam hari berbolak-balik di tempat tidur. Maka ia pun berzikir lalu bertakbir hingga akhirnya bangun dan sholat subuh. Artinya, dalam 3 hari, maka sesungguhnya tidak ada amalan zahir yang istimewa yang dikerjakan olehnya. Sampai akhirnya Abdullah bin Amr bin As lalu bertanya kepada orang itu, engkau adalah orang yang diberitakan dengan berita surga oleh Nabi hingga 3 kali. Tetapi ketika aku perhatikan amalan-amalanmu yang engkau kerjakan, maka sesungguhnya aku melihat amalanmu biasa. Maka sesungguhnya amalan apa yang telah kamu kerjakan sampai Nabi memberitahukan bahwasanya engkau itu adalah penduduk surga. Maka kemudian orang tersebut mengatakan bahwasanya aku tidak melakukan amalan-amalan yang itu. Tetapi sesungguhnya tidaklah aku melakukan di dalam hatiku, kecuali aku senantiasa memendam rasa jengkelku kepada seorang muslim. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang muslim atas kebaikan yang diberikan kepadanya. Aku tidak pernah melakukan kejahatan kepada saudaraku muslim dengan hatiku. Aku mencintai mereka dan memaafkan semua kesalahan mereka. Lalu kemudian Abdullah bin Amr lalu kemudian berkata, inilah yang menjadikan engkau diberitakan oleh Allah dengan surga, dan inilah amalan yang tidak mampu kami kerjakan sebagaimana dirimu. Disitulah kita mengerti bahwasanya faedah yang disampaikan di dalam hadis ini adalah indah. Ternyata pemuda Ansor tersebut diberitakan oleh Nabi bahwasanya dia penduduk surga karena hatinya layaknya emas. Hatinya laksana permata, dia tidak pernah hasad, dia tidak pernah benci, dia tidak pernah jengkel, dan selalu memaafkan kesalahan kaum muslimin yang ada kepadanya. Maka inilah yang menjadikan perbuatan salatnya yang biasa menjadi luar biasa. Menjadikan amalan zahirnya yang biasa menjadi luar biasa. Karena kebersihan hatinya ketika dia ridho, ketika dia menempatkan hatinya dalam keridhaan Allah. Dia husnudon, dia berbaik sangka kepada kaum muslimin, dan dia senantiasa memaafkan dan tidak menyimpan kejengkelan. Dan itulah yang menjadikan dia diberitakan dengan surga oleh Nabi. Itulah yang menjadi perhatian kita. Perhatikanlah bagaimana ibadah zahir kita. Bukan berarti kita melalaikan, perhatikanlah, maksimalkanlah. Tetapi ketika kita memaksimalkan amalan zahir kita, jangan pernah lupa untuk memperhatikan jendela hati kita. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana kecintaan kita kepada sesama mukmin, maka sesungguhnya amalan itu akan sangat bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu ila ma yuhibbu wa yardah. Semoga Allah meridai kita dalam perkara-perkara yang kita kerjakan dan Allah membimbing kita dalam perkara yang Allah ridai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالحرف نهديك شعرا تغني تحار حروف البيان شجا بالحب ننسوج قولا ثريا تغص بسعد عروق الوتن لكن الورد كل الحكايات قص وبين الأماني خبايا وثن بقلب حواك كما الغيم وضحى سقى عطاء نقي